Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Muhammad bersyukur kepada Allah karena dipertemukan dengan wanita-wanita salehah calon penghuni syurga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata." Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata. Dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atus soleha adalah istri yang soleha. Pertanyaannya, siapakah istri yang soleha? Maka Allah menjawabnya di dalam Quran An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang saleha, wanita-wanita yang akan masuk surga adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apa kabar suami? Sehat? Alhamdulillah. Wanita penghuni surga dan soleha adalah wanita yang bisa menjaga hatinya. Hatinya di mana? Di sini. Iya kan? Kata Nabi, inna fil jasadil mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging itu buruk, semuanya akan buruk. Dan daging itu adalah hati. Di mana letaknya hati? Di sini. Makanya kalau sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Hati-hati dengan hati. Nah, kalau begitu wanita yang hebat adalah wanita yang bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Wah. Tapi ingat, yang punya suami, jagalah suami. Di mana suaminya? Di rumah noh. Ya. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bahasa Inggrisnya satu apa? One, berarti is one. Bahasa Inggrisnya dua, two, is two. Bahasa Inggrisnya tiga, istri. Berarti ada berapa istri? Bercanda semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riza Muhammad, rasanya masih ingin dengar tuh ibu-ibu di sini, benar nggak Bu? Masih ingin dengar terus kan? Nanti ada lagi. Insya Allah. Tadi itu mengenai istri yang soleha. Soleha. Silakan Ustadz. Baik. Kita malam ini akan 1 jam bersama Ustadz Riza Muhammad. Tidak langsung tiba-tiba menjadi Ustadz kan? Itu betul. Perjalanannya panjang kan? Exactly. Kita akan bongkar malam ini, tapi kita lihat dulu profilnya berikut ini. Namanya Mayriza Kurnia atau lebih kondang dengan nama Ustadz Riza Muhammad. Bisa dibilang dakwah dengan canda dan senandung lagu India serta lesung pipit yang khas membuat dai muda yang satu ini digandrungi pemirsa layar kaca, khususnya kaum hawa. Kisah hidup pendakwah muda kelahiran Situbondo, Jawa Timur 1 Mei 1983 ini boleh dibilang penuh cobaan. Anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati pasangan Ari Husaini dan Nur Naningsih ini tumbuh dalam keluarga yang tak harmonis. Akibat kegagalan rumah tangga orang tuanya, Riza kecil dan adiknya tinggal bersama saudara dan turut merawat sang adik lantaran ibunya pergi merantau. Sebelum banting setir menjadi pendakwah, jualan sendal, sate, jaga konter handphone, dan tempat permainan anak sempat dilakoni Riza dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk perbaikan ekonomi, Riza beranikan diri ikut audisi presenter televisi. Selain itu, berbekal didikan massa di pesantren Al-Abror Situbondo, Riza pun menjajal audisi dai muda di televisi. Dan bisa dibilang inilah awal perbaikan nasib dai muda ini.
Kini, Ustadz yang gemar nonton film India ini telah dikaruniai seorang putri dan pasangannya Indri Giana yang dikenalnya saat syuting sinetron Pesantren Rock and Roll season 3. Di Fitih Profil itu disebut namanya Mai Riza Kurnia. Betul. Itu memang kalau bongkar KTP sekarang namanya yang itu Iya. ya. Berubah menjadi Riza Muhammad, kenapa? Aku sempat protes. Bapak, kok nama aku itu nggak ada Islam-Islamnya banget sih? Itu anak-anak kecil bertanya sama bapaknya. Mai Riza Kurnia, iya. Soalnya namamu hasil dari produk salah satu bedak di Indonesia. Ya ampun. Jadi itu merupakan produk salah satu bedak, iya. Oh gitu. Ya saya berpikir juga, ya sudahlah nggak apa-apa pada saat itu. Tapi setelah Itu anak kecil umur berapa nanya itu soal kayaknya SD deh. Oke. Karena saya protes kalau teman-teman namanya ada Muhammadnya, ada Ar-Rahmannya atau Rahman atau Rahimnya. Saya kenapa Mai Riza Kurnia? Mai bulan Mei. Riza apa? Riza kayaknya Rizki deh. Riz kayaknya. Kurnia karunia. Oh, ya udahlah. Akhirnya setelah menjadi penceramah, saya sepakat kepada diri saya sendiri untuk mengganti yang lebih islami dan masyarakat mudah untuk mengingatnya dengan Riza tetap panggilan saya namun diberi embel-embel Muhammad. Karena nama itu doa kan. Sedangkan doa ini harapan kita agar kita berharap ya Bu ya. Agar apa yang kita inginkan sesuai dengan apa ya nama yang tertempel dalam diri kita. Muhammad adalah akhlak yang terpuji atau yang baik. Saya berharap kehadiran Riza untuk masyarakat Indonesia memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Kayaknya sih ya nih ibu-ibu di sini udah bahagia aja pengen denger lanjutannya yang tadi ya. Ketika awal akhirnya milih untuk menjadi penceramah. Dari audisi dulu kan? Betul. Awalnya dari audisi dulu. Tahun Sudah 2005. tahu kan bahwa itu audisi adalah untuk mencari pendakwah. Betul. Ketika itu sudah siap bahwa nanti kalau terpilih akan menjadi pendakwah ke sananya. Saya rasa hikmah yang saya rasakan pada saat itu belum siap. Secara mental sebenarnya. Kenapa Allah bikin saya gagal pada saat itu. Jadi ketika mewakili Surabaya untuk ke Jakarta, terpilihlah 40 besar terbaik seluruh Indonesia yang akan maju ke mimbar dai pada saat itu. Dan dari 40 besar akan dipilih 20 besar. Saya pertama kali tampil di acara TV itu, pertama kali tereliminasi karena kurang SMS pada waktu itu. Namun di balik hikmah seperti itu mungkin Allah lebih tahu. Terkadang kan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk menurut Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik menurut Allah. Sambil hikmahnya. Kenapa saya gagal? Oh, mungkin aku belum siap dan ternyata pada saat itu saya belum siap. Belum siap, Mbak. Karena menjadi seorang dai diperlukan kapasitas ilmu yang luar biasa. Karena kita harus menjawab permasalahan umat dengan tantangannya yang luar biasa. Ya. Karena waktu itu saya usianya masih belia ya. Artinya masih kayaknya belum matang banget. Masih di angka usia berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 23-an deh. 23-an. Iya. Dan dari situ gagal. Gagal. Akhirnya saya balik lagi ke Bali. Nah ketika mau audisi, yang tidak pernah saya lupakan adalah melibatkan ibu dalam setiap langkah dan hidup saya. Doanya, keputusannya, sebab apa? Ridha Rabbi firidul walidaini. Kekuatan ibu itulah motivasi saya bagaimana bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oke. Serba mini kompo. Mini kompo tuh? Ini colek-colek. Saya lihat, ini cantik. Tapi sayang belum dibungkus. Dari situ perjalanannya masih panjang. Masih sampai panjang. akhirnya menjadi 2008 pendakwah. gagal, 2009, 2010 karena sudah capek bolak-balik Bali, Jakarta, nothing, tidak memberikan hasil. Akhirnya saya mendirikan satu unit usaha yang saya lihat who am I, passion apa yang bisa saya kembangkan, make a profit for the future, untuk masa depan. Oh ya, saya ternyata pandai di dunia bicara. Skill communication, public speaking. Akhirnya saya bikin usaha nekat. Namanya Riza Management. Nah akhirnya tahun 2010
10 itulah ada kesempatan saya mengundang salah satu ustadz terkenal. Waktu itu almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari, UJ. Nah itu bagi saya sangat berjasa dalam membuka jalan di Jakarta terutama. Mengundang beliau, ditariklah ke Jakarta, saya sempat main ke rumahnya. Kemudian saya kenalan dengan salah satu sosok wanita yang bernama Lady Aster. Ini manajernya Ustadz Solmed. Mau hati kontak personnya Ustadz Solmed saya tulis, siapa tahu nanti saya ajak ke Bali. Malah dilamar sama ini manajer. Mau nggak jadi Ustadz? Hah? Gue? Dalam hati, Ustadz? Kan memang expectation saya nggak pernah kebayang jadi Ustadz. MC iya, tapi Ustadz. Sebentar Mbak nggak salah, enggak. Kamu kan yang pernah ikut audisi pemilihan Ustadz dulu kan? Iya, bener. Aku pengen kamu. Kenapa harus saya Mbak? Nggak tahu di gue, bahasanya dia gue. Karena orang Jakarta kan ngelihat wajah loh. Kenapa? Kayaknya bisa deh meraih pasaran. Masa sih Mbak? Gitu ya. Tapi mikir, lagi-lagi saya pindah ke Jakarta mikirin living cost. Kredit mobil Bu belum lunas, ya kan? Rumah statusnya ngontrak. Kosongan pula. Ibu saya mau ditinggal, adik saya kuliah, Allahu Akbar. Saya bilang sama manajer, kayaknya nggak mungkin deh Mbak. Kenapa? Saya pindah ke Jakarta, siapa yang akan membayar kredit mobil saya? Yang akan membayar kontrakan saya, makan ibu saya? Dia bilang, nggak usah khawatir, eksklusif. Maksudnya gue lagi. Gue kasih lo semua fasilitas asal lo mau pindah ke Jakarta. Ah serius? Masih belum percaya juga. Nah saya hijrah, saya izin ibu, boleh Bu? Kalau kata ibu saya boleh Bunda, saya berangkat. Tapi kalau ibu sudah bilang nggak boleh, saya nggak berangkat. Karena saya yakin doa orang tua wanita itu adalah keramat bagi saya, betul? Bilang kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada... Nah itu kan, bilang kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada hai manusia. Nah jangan kan? Dan dari situ membuka jalan sampai dengan sekarang. Berarti sudah total berapa tahun ini Ustadz 2011 saya mulai ada hijrah ke Jakarta secara total. 2012 mulai ada penawaran dari stasiun TV nasional. 2013 itu puncak-puncaknya. Karena hampir setiap waktu wajah saya di televisi mulai dari subuh sampai ketemu subuh. Itu puncak-puncaknya. 2013 saya bertemu dengan mantan pacar saya, istri saya. Kita cinlok satu lokasi, tapi cintanya nggak pernah pacaran Bu. Saya dengan istri merasakan nikmatnya pacaran setelah menikah. Aduh, ini boleh nggak ngobrol sama mbaknya? Boleh naik? Silakan. Istri aku bawa aja sekecil nggak apa-apa. Digendong aja. Ini mainan kita ibu-ibu. Jadi hati-hati meja. Jadi ketemunya Cinlok di pesantren rock and roll. Pertama saya ngeliat dia Bu, serba mini kompo. Mini kompo tuh? Ini colek-colek. Saya lihat, ini cantik. Tapi sayang belum dibungkus. Gak berani deketin karena kan masih anak kecil. 19 tahun, sedangkan saya 35. Tahu diri kali. 35 cantik. Kesan pertama di ruangan make up kan, kita pandangan mata pertama. Saya lihat cantik, mungkin dia juga sama dalam hatinya, ganteng banget. Enggak, aku malah mikir itu siapa, itu istrinya kali, manajernya. Manajer saya, iya. Terus saya nggak berani membuka hati karena saya sadar Bu, usia 35, tuir banget. Belum nikah, sementara dia 19. Untung ada mak comblang namanya Ustazah Lulu. Dia bilang, Tat, kenapa? Mau nikah? Iya. Ada nih anak gadis cantik sekali. Siapa? Tapi jaga, insya Allah. Siapa? Tapi Ustadz mau nggak? Iya siapa dong, cerita dulu tak pikir. Tapi dijaga benar, iya siapa? Indri Giana. Oh my God, serius dia suka sama gue? Tak bilang, oh subhanallah. Gak usah pakai tunggu lama Bu. Saya bilang, Ustazah Lulu, pertemukan kami dengan rame-rame orang di mana? Di musola. Saya bilang, saya butuh seorang istri, bukan kekasih yang sementara.
Ceritanya apa? Saya nggak mau pacaran, tapi apa? Saya akan melibatkan cinta segitiga. Kaget dia. Wah? Cinta segitiga? What is the meaning? Apa artinya? Cinta segitiga adalah gue, lo, Allah. Oh ya. Aku konfirmasi dulu nih. Iya, iya, Konfirmasi dulu nih. Benar ceritanya seperti itu. Benar. Benar. Benar Iya. Jadi waktu itu kan pertama mini kompo itu Ini ya. Pompo. Iya. Itu iya. Itu iya. Dan kemudian bilang sama siapa pertama? Yang suka duluan siapa? Iya. Iya, Enggak, Bu. jadi dulu itu Ustadz jadi bahan pembicaraan Subhanallah, serius? Oh, aduh, Iya, sama teman-teman di belakang kayak makeup artis, terus juga Apa yang di bahan pembicaraan tuh? Iya, aku tadinya kan nggak tahu karena nggak pernah ngobrol bareng Iya, beres-beres. atau satu frame gitu. Iya, terus ada temen yang bilang, itu ada Ustadz itu tuh ganteng banget katanya. Itu ada lesung pipitnya katanya. Jadi aku penasaran, oh gitu ya. Aku bilang dalam hati, kalau misalnya aku dapat satu frame sama dia, aku mau minta nomor teleponnya, aku bilang gitu, mau sharing gitu. Ternyata dapet Terus ya? akhirnya dapat 3 hari setelah aku ngomong gitu, aku dapat satu frame. Terus Satu aku frame. kayak seneng Waktu gitu itu sama temen. perannya sebagai apa dan sebagai apa? Waktu Aku- satu frame itu? Aku sebagai Anak pesantren. anak pesantren. Saya gurunya. Oh, cocok. Iya, tapi situ aku punya pasangan dan teman-teman pada nggak nyangka, kok jadinya mau sama Disangkanya dia jadian sama pasangan teman mainnya itu, lawan mainnya yang menjadi kekasihnya. Malah kecantol sama Ustadz. Dari situ berapa lama? Kan tadi katanya pacarannya setelah menikah Iya. kan? Nggak pacaran dulu baru nikah, tapi dibalik nikah dulu Di baru balik pacaran. itu ada musibah. Ketika syuting masih berlangsung, ibu saya sedang diuji sama Allah dengan operasi tempurung kepala. Karena memang ada pembekuan darah di otak karena tensinya tinggi, harus dibor. Wah, itu bagusnya ujian banget. Sehingga ketika masuk rumah sakit, mau ngomong, mau menikah kan gak enak ya Mbak ya. Aduh, ibu lagi sakit, baru aja ada masalah, baru sembuh. Aku masa mau nikah, masa iya katakan. Aduh gimana nih ceritanya. Tapi saya beranikan, Bu, kan aku udah 35 nih, ya mau nikah. Masa iya mau nikah? Loh, dulu belum ada calon disuruh cepat menikah. Sekarang, jangan sekarang deh. Loh, kok jangan sekarang? Tahun depan aja kan. Ya ampun, keburu tua saya. Karena begini Bu, kan Indri artis. Jadi ibu saya punya mindset, aduh menikah dengan artis. Apalagi kawin cerai di kalangan artis lagi rame ya. Jadi ibu saya berpikir, enggak deh, jangan artis katanya. Ya gimana dong? Iya, Bu. kan? Iya, saya Ada awalnya ketakutan memang- itu, iya, Bu. Ragu-ragu mau mantu Indri awalnya iya. Setelah ia datang ke rumah Bu, dia ya baik, ya ramah, tamah, sopan. Ya saya akhirnya ya mengizinkan, setuju. Ibu tahu nggak Mbak, Tujuannya hari itu ketika juga. sudah ada boleh, yes. Udah cepet banget setelah proses itu kita khidbah ya. Saya lamar dia, setelah itu baru menentukan pernikahan. Tapi jujur ketika itu aku masih ngontrak di Jakarta. Begitu saya menikah butuh kamar pengantin. Ditelepon sama infotainment, Ustadz ada liputan kamar pengantin nggak? Oh my God, tak pikir. Kamar pengantin dari mana? Ranjang aja bekas. Terpaksa saya ngutang Bu ke salah satu toko. Beli ranjang, beli lemari hias, beli karpet. Berapa totalnya? Kurang lebih sekian. Oh gimana? Saya ngutang dulu ya. Oh iya boleh. Jadi kita Jaminannya apa itu? Tidur malam pertama itu ngutang ya Mbak, semuanya ngutang. Jaminannya nggak ada. Tapi Indri tahu bahwa itu ngutang? Tahu ya? Mau dia. Saya bilang, ya alhamdulillah kita sudah menikah sayang. Kamu tidur di kasur yang empuk ini. Tapi hasilnya utang tahu. Jadi baru awal-awal nikah itu uangnya buat bayar hutang semua. Iya. Lagian kita menikah nggak melibatkan kedua orang tua. Iya. Dia dari hasil syuting, saya juga dari hasil syuting Mbak. Kita urunan. Ini dekorasi sudah, gedung sudah, catering sudah. Tinggal utang berapa kayaknya segini deh. Oh ya udah nggak apa-apa ngutang dulu deh. Namanya orang nikah mesti ngutang Bu ya. Iya. Nanti kita bayar kalau dapat hitungan amplop. Ya. Kita berharap hitungan amplopnya gede Bu. Nah, udah malam-malam hitung amplop yuk ayo dihitung. Dihitung, hah? Dihitung. Ampunlah sedikit.
Gak cukup bayar utang. Allahu Akbar, ya sudahlah. Kita jangan ambil keuntungan, yang namanya juga pernikahan begitu kan gak bisa ngambil keuntunganmu ya. Ya sudahlah, amplop kita simpan, kita cicil utang ini, utang itu. Yang penting utang kamar pengantin dulu deh, kasur kita, karpet, selimut kita bayar semuanya. Ya sudah, begitu gak punya utang. Tapi Masya Allah, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau engkau merasa miskin, maka menikahlah. Dengan menikah, hidupmu akan dibuat kaya. Dan luar biasa, perjalanan 2 tahun menikah dengan istri saya, Masya Allah. Kehidupan drastis 100% berubah. Saya minta ridhonya ibu. Bu, ridhoi, ucapkan satu kalimat ini wukuf di Arafah. Ridhoi istri saya hamil, ucapkan dari kalimat ibu. Ibu saya berkata, nak, aku ridhoi istrimu hamil. Memang jalannya sudah seperti itu. Iya, betul. Entah gimana Allah membuatnya, tapi ketika setelah menikah Wah, luar biasa. Iya. merasakan itu juga Mbak. Iya. Dulu belum bisa beli apa-apa. Iya, sekarang subhanallah, segala sesuatunya bisa diraih dalam tempo yang, termasuk anak kecil ini. Jadi ada cerita, 3 bulan belum hamil gelisah istri saya. Karena ditanya, kok belum hamil juga? Katanya. Yang nanya siapa? Iya, semua teman-temannya, keluarganya. Baya, kenapa aku belum hamil? Ya tunggu dulu dong, sabar. Kita harus ke dokter. Ngapain ke dokter? Kenapa? Kita normal kok, tapi aku belum hamil. Pernah 3 hari telat. Baya, aku telat. Berapa hari? 3 hari ya, 3 hari telat. 4 harinya nangis bu di kamar. Kenapa kamu menangis? Aku akhirnya nggak jadi hamil. Dia sabar sayang, sabar. Ternyata bunda 5 bulan belum isi juga kosong. Saya rasa kenapa ya? Ternyata ada hikmahnya. Kita disuruh berangkat haji dulu, Bu. Alhamdulillah. Ada rezeki berangkat haji bertiga, saya, istri dan ibu. Nah ketika wukuf di Arafah, saya minta ridhonya ibu. Bu, ridhoi, ucapkan satu kalimat ini wukuf di Arafah. Ridhoi istri saya hamil, ucapkan dari kalimat ibu. Ibu saya berkata, nak, aku ridhoi istrimu hamil. 3 hari dari ucapan ibu saya, langsung hamil di Mekah. Wow. Dan ini hasilnya. Hasil dari pernikahan yang Betul. bertema India ya? India, ini Tadi hasil. kan ada gambar-gambar tuh, Iya. foto-foto yang sepertinya sih temanya memang Bollywood ya. Iya, betul. Itu siapa yang ingin bertema? Saya. Karena saya, ibu saya juga penyuka India, adik saya juga penyuka India, maka kok pengen beda. Makanya mengambil tema The Bollywood Wedding Reception. Menikah ala-ala India gitu kan. Tapi memang suka-suka dua-duanya suka. Suka India. Suka India. Iya. Sinetronnya, filmnya. Semuanya. Artisnya, Semuanya. semuanya, pemainnya. Oke. Sampai rumah-rumah kita pun yang sekarang semua ruangannya nama India. Oh. Ruangan tamu namanya Kajol Room. Ruangan keluarga Syahrukan Room. Ruangan baca Salman Khan Room. Itu ada beneran tulisannya, Nggak ada sih. sebutan-sebutan Enggak, aja. sebutan Tempat aja. tidur kita namanya siapa? Sri Devi Room, Bu. Tapi segitu ya. Kalau diminta nyanyi berdua lagu India bisa? Kalau aku sih nggak nyanyi. Kalau dia jarang ya, saya yang bisa. Dikit boleh nggak? Ya, Setuju boleh. nggak Bu? Kalau sama ibu, pasti ibu bisa juga. Ibu, Ibu-ibu ayo, di sini, Bu. ibu-ibu di sini pasti bisa. Oke. Ya, enggak. Kalau Ibu? Ibu pasti bisa juga. Boleh curia, boleh kanggena, hame ho gaya, tera sajana, tere benjione, yula kadame, tomar jaya. Nah, lanjut kan? Oke, kita mau tes nih, benar-benar suka India apa enggak nih? Oh, iya. Ada tebak wajah, Baik, ya. siap. Dipotong sedikit-sedikit, Ya. harus ditebak dengan cepat. Oke. Di layar yang ini. Nah, itu. Anil Kapur. Benar, yakin? Saya tahu banget ini Anil Kapur. dari Oke, matanya. potongan yang kedua. Ya, Nah, ini Anil Kapur. Dari kumis mata ini Anil Kapur, saya tahu. mau dibuka potongan yang lain nggak? Atau sudah yakin? Ya, saya yakin Mak ini Anil Kapur. Nah, Anil Kapur. Saya tahu banget. Satu lagi ya? Ya, boleh, Satu boleh. lagi ya. Ada satu lagi nih. Nah, ini. Syaif Ali Khan. Yakin? Saya tahu, yakin banget ini Syaif. Masa bukan? Oke, potongan yang kedua. Kedua, Abhishek. enggak. Syaif Ali Khan. Wah, No. yakin? Ranbir. sebentar. Ranbir.
Sebentar. Ayo. Oh bukan Syaif ini. Ayo. Ranbir. Potongan yang ketiga deh, mari Potongan kita yang ketiga lihat. coba. Oh ini nggak enggak. tahu Ini siapa. pemain Joda Akbar. Iya, jodoh. Cuman saya nggak tahu namanya. Jreng. Iya. Kalau Bollywood movie-nya yang sudah biasa main film aku tahu, tapi itu salah satu drama ya. Joda Akbar saya tahu, pemainnya cuma nggak tahu namanya. Oke, Raja Topaz. Oh Raja Topaz ya namanya? Iya. Oke. Raja Topaz ya. Aja Thomas. Jadi India memang suka. Kalau Indri sukanya emang dari kecil atau setelah kenal? Keluarga memang suka, semua kakak. Cuma nggak terlalu fanatik kayak ngumpulin bajunya, nggak terlalu begitu. Cuma filmnya, lagu-lagunya suka semua. Padahal kalau di bioskop ya film India itu bisa sampai 3 jam istirahat dulu Betul. masuk lagi. Iya. Iya. Kalau nonton di rumah tuh sampai air mata keluar semua. Karena sedih. Oke, itu dari tema pernikahan yang Bollywood lah begitu ya. Pernikahan di Bali, saya kan punya banyak vendors. Teman-teman, karena saya kan memang wedding organizer. Jadi ada banyak sumbangan-sumbangan dari teman yang punya decoration, lighting dan sebagainya. Jadi itu kebanyakan sumbangan saja. Kita cuma mengeluarkan biaya untuk makan hotel aja pada saat itu. Selebihnya endorse, termasuk baju kita ya. Baju kita itu memang didatangkan dari Mumbai, asli dari India. Tapi endorse, Oke. endorse. Jadi kesannya memang glamorous mahal, padahal itu semua sponsor. Baik. Ini aku mau tadi udah bersuara nih si kecil Iya, ya. Zulaika. Zulaika, Nama lengkapnya? Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Panjang ya. Yang artinya Zulaika ini kebetulan istri suka dengan sosok figur dari istri Nabi Yusuf. Ya, Zulaiha. Kemudian Nisaul Jannah, Nisa adalah perempuan jannah surga. Kita harapkan anak kita menjadi wanita penghuni surga. Makkatul Mubarakah bentuk syukur kepada Allah karena anak ini dianugerahkan ketika istri sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Gitu. aku mau dengar dari istrinya Pak Ustadz nih. Selama mendampingi, berat nggak dengan Pak Ustadz yang penggemarnya banyaknya perempuan? Berat. Oh, Jujur kali. Iya. Tapi itu udah resiko sih ya. Kamu pada sering cemburu kan? Iya kemarin cemburu. Waktu Cemburu, kapan? Baru 2 minggu yang lalu ya. Gara-gara? Karena menyelesaikan itu FTV. Jadi di FTV itu memang skenario kan belum turun. Jadi pas syuting itu ternyata Ustadz punya istri, punya pendamping. Di cerita itu. Iya, Cerita di itu. cerita itu. Terus dia nggak bilang aku. Biasanya kan kalau ada apa-apa bilang aku punya istri di sini, aduh gimana gitu. Ini enggak. Pas aku lihat tayangan, loh kok ada istrinya gitu. Aku marah, aku telepon langsung Begitu nangis. FTV belum selesai langsung telepon. Kamu gimana sih main kok dari sini ceritanya ya nangis. Aku nangis. tapi itu kan memang tuntutan Iya. cerita Tuntutan, gitu. tapi Yang lebih sebelumnya- yang lebih real lagi ada Bu. Namanya ibu-ibu ya Bu ya. Ada akhirnya ibu muda. Ustadz, aku foto Habis dong sama ceramah. Ustadz, tapi saya nggak mau istrinya sama Ustadz aja. Langsung marah dia. Mulai besok no foto-foto berdua sama perempuan gitu. Oh iya iya. Oke. Baik, kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Jadi ceramah, ibu goreng keripik. Habis ceramah Bu, saya jual ke ibu-ibu keripik. Laku alhamdulillah, seneng banget. Maunya sama ibu ya dulu ya. Iya. Gak ada kerja, kita jarit. Iya. أمي يا لحنا أعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أردده أمي 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 Ummi. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Apakah amal yang paling dicintai Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu.
Thumma ayu. Kemudian ia bertanya lagi, apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ayu, apa lagi? Qala jihadu fi sabilillah. Sampai di hadis ini ternyata setelah cinta kepada Allah melalui salat tepat waktu, maka pondasi yang harus dibangun agar hidup kita sukses adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Bahkan ada satu sosok figur yang paling dimuliakan Allah dalam kehidupan ini, yakni sosok seorang ibu. Surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Namun ada satu penggalan yang luar biasa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Terutama kepada ibumu. Di Al-Quran pun ada satu surat yang membahas tentang seorang wanita yang disebut dengan An-Nisa, perempuan. Sebab apa? Ibu adalah figur bagi keluarganya. Sebuah kata-kata bijak, al-ummu al-madrasatun ulah. Ibu adalah sekolah pertama untuk keluarganya. Sukses keluarga tergantung kepada ibunya. Hebatnya keluarga tergantung kepada ibunya. Maka dalam suatu perbincangan yang menarik, seseorang bertanya kepada ulama, bagaimana cara saya bersikap kepada ibu? Maka seorang ulama menjawabnya, bersikaplah seperti budak kepada tuannya. Jadilah seperti budak kepada tuannya. Apa yang dilakukan budak kepada tuannya? Sangat menghormati ibunya. Bahkan di surat Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah jangan pernah berkata ah. Seseorang yang berkata ah kepada ibunya, berkata ah saja, maka ia tergolong orang yang durhaka kepada ibunya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ikut yuk. Ayo. Ayo ibu ikut. Silakan Bu. Nah ini nih ibundanya Ustadz Riza. Aduh. Bu, kalau ingat masa kecilnya nih Bu. Iya. Riza ini anak kecil yang gimana Bu? Masa kecilnya ya dia baik, pulang sekolah, ya istirahat, ya bisa bantu-bantu ibu itu. Terus masa kecilnya lagi dia rajin ngaji, waktunya sholat tidak lupa. Dan dikerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bilang bantu-bantu dalam bentuk apa Bu? Iya, bantu-bantu dalam kesusahan, pokoknya suka duka sama saya si Riza ini Bu. Misalnya ngapain tuh Bu? Ya misalnya saya, Riza ibu antar mau belanja ke pasar, ayo Bu gitu. Terus Riza ini ada pesanan kue keringan Riza. Dulu ceramah. Ya udah ayo Bu pergi. Aku ceramah sambil bawa keripik Bu. Itu udah usia, udah di besar. Bali. Udah di Bali Bu, udah di Oke. pasar. Jadi ceramah, ibu goreng keripik, habis ceramah Bu, saya jual ke ibu-ibu keripik. Laku alhamdulillah, seneng banget. Maunya sama ibu ya dulu ya. Iya. Gak ada kerja, kita jarit. Iya Bu, Per lembarnya Rp750 berdua. ngisip kain pantai itu lah Bu. Iya, iya. Si 600 perak itu satu kain gitu loh. Kumpulin. Cuma berhentinya sholat duhur, asar, maghrib itu Bu. Nanti setelah sholat isya kerjain kita lagi gitu. Kerjain lagi. Iya. Jadi saya sadar, saya tuh dari keluarga yang broken home. Ngeliat ibu kerja, dalam hati ya Allah kapan saya dikasih kesempatan untuk bekerja. Lulus SMA sambil menunggu ijazah kan susah Mbak. Akhirnya apa? Saya jualan sandal milik orang. Jadi dikasihnya seminggu cuma 50.000. Dan itu pertama kali saya ingat. Karena siapa? Dalam hati saya berazam, ya Allah kasih kesempatan buat aku. Kesempatan yang bisa memberikan uang kepada ibuku dari hasil kerjaku. Dapat 50.000, 40.000 saya berikan sama ibu saya. 10.000 saya ambil buat jajan saya. Dan itu ingat banget, subhanallah. Selama berapa lama? Itu cuman 6 bulanan. Kemudian saya pindah ke Bali. Saya bilang sama ibu, aku tinggalin dulu di situ Bondo ya. Nanti insya Allah kalau saya dapat kerja di Bali, saya kirimin tiap bulan. Yang penting ibu gak usah kerja, ibu jaga adik saya. Jaga baik-baik, nanti insya Allah saya yang bekerja totalitas. Semenjak itulah
Ibu di Situbondo, saya di Bali, kirim tiap bulan. Baik, jadi memang pendamping ibu banget gitu ya. Iya, iya Ibu, iya. Kakak saya memang sosok orang yang baik. Bisa ngomong. Nangis dulu, Bang. Dia tidak bisa ini, jadi nangis duluan. Enggak apa-apa. Ingat masa-masa dulu susah gitu. Perhatian. Riza ini kalau bisa dibilang anak yang Jadi nurut. bapak bisa. Ibu pernah yang menjadi buruh pabrik itu? Iya, Oh iya, selama saya sekolah, masih ini sekolah ibu guru Riza. pabrik. Berarti Riza masih kecil banget. Masih SMP. SMP kelas 3 Bu. Kelas 1 Bu ya, kelas 2. Kelas 2 ya? Pokoknya Iya, kelas lupa 2, kali. kelas 1 SMP lah. Iya kelas 2, adiknya masih SD. SD Bu. Masih kelas 2 Rizka. Iya, masih kelas 2. Jadi saya ya kerjalah Bu, namanya kita sudah ini ya pisah sama bapaknya. Jadi untuk menyambung hidup gitu Bu. Karena tidak cukup kan ya anak-anak sekolah, sedang bapaknya sudah ya beristri lagi lah, lupa sama anak gitu Bu. Iya. Ya saya untuk menyambung hidup kerja sampai di Tambun Bekasi gini Bu, ikut temen diajak, ayo Mbak saya kerja yuk. Berapa lama itu Bu? Saya cuma 2 tahunan Bu. 2 Karena sudah ya kata Rija, berhenti dah Bu, aku sudah mau lulus habis ini jaga adik gitu kan. Oh iya, nanti kalau sudah dapat pekerjaan aja, Ibu mau berhenti tidak apa-apa, berhenti dulu Ibu di rumah. Akhirnya saya jualan di rumah cuma ya mie rebus, mie goreng gitu Bu, buat tambah-tambahan sehari-hari gitu. Itu makan mie lagi. Iya, Oke. karena tidak cukup kan Bu, Susah banget. mie ya. Beli beras saja susah loh Bu dulu Bu. Bahkan Iya. ketika saya pertama kali di Bali ya 2 bulan makan mie terus. Sampai akhirnya lambung saya terganggu. Saya rasa lebih baik saya menderita, yang penting ibu, adik cukup untuk makan. Itu yang prinsip saya. Saya akan kuat, tapi mereka itu adalah harapan saya. Saya kirim semuanya sehingga saya nggak punya sisa. Mbak, ini kakak ini kakak yang seperti apa? Udah pegang mic ya? Udah. Bisa digambarkan. Kakak saya memang sosok orang yang baik. Bisa ngomong. Nangis dulu Bang. Dia tidak bisa ini, jadi nangis duluan. Enggak apa-apa. Ingat masa-masa dulu susah gitu. Perhatian banget sama adiknya. Mau didampingi boleh kok kalau misalnya mau didampingi oleh Pak Ustadz. Dampingi, Bu. Enggak sama Pak Ustadz. Cerita biasa. Jadi kakak yang gimana? Baik. Baik, perhatian sama adiknya dari kecil sama kakak terus. Ditinggal orang tua, ibu kerja. Bapak tidak ingat sama sekali sama anak-anaknya. Nikah lah, nggak ingat sama sekali. Kalau inget waktu itu kakak ini jagain banget adiknya. Banget. Berdua kemana-mana. Berdua kemana-mana. Kemana aja? Sekolah diantar, les, kakak kerja kelompok ikut. Ikut kemana-mana. Iya, karena nggak ada orang tua, ibu juga kerja di Jakarta. Bapak nggak ingat sama sekali. Kemana-mana ikut Pak Ustadz. Iya. Karena aku sebagai kakaknya jadi ya terlalu banyak rasanya derita yang susah untuk diungkapkan ya Mbak ya. Jadi ya aku tahu banget. Makanya dia mengalami perkembangan itu yang terbelakang banget. Yang harusnya seusia dia udah bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Akulah yang bertanggung jawab. Bahkan di usia kelas 6 SD dia nggak bisa mandi sendiri. Saya yang mandiin. Saya yang ngeramasin rambutnya, yang nyisir rambutnya, kemana saya antar. Pokoknya susah berkembang seperti layaknya anak-anak karena kurang kasih sayang. Dan kemudian ini kalau dibilang mendampingi terus kemana-mana ikut gitu. Pernah sampai apa ya, bukan merepotkan istilahnya Pak Ustadz harus dakwah juga, ikut juga. Waktu dakwah belum ya, belum masih sekolah. Oke. Cuman saya pernah mengalami rasa, waduh, kesulitan yang luar biasa ketika ibu akan berangkat ke Jakarta. Dia ini nangis kan. Saya beli boneka Barbie 2 yang murah. Saya klonin dia, saya bilang, saya cerita biar dia nggak nangis. Ketika ibu nangis, ketika ibu kerja dia mesti nangis.
Saya cerita kayak pakai boneka itu biar terhibur, tapi susah banget. Dan itu masa-masa sulit saya. Karena saya tidak pernah merasakan nikmatnya masa muda, nikmatnya masa remaja. Yang saya rasakan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Yang lain main, saya nyuci, nyetrika, ngurusin adik dan lain sebagainya. Makanya saya nggak pernah merasakan gimana sih anak muda dan remaja yang bergaul dan kesenangan kepada ketemu, nggak pernah sama sekali. Baik, Pak Ustadz, Iya. ini kami ingin mengucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini dan ada sebetulnya yang ditunggu oleh para ibu adalah ada tausiah lagi ya? Atau nyanyi aja sebagai penutup? Oh nyanyi ya? Ya, saya tutup dulu 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Riza Muhammad. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Begitu indah parasmu, ciptaan yang maha kuasa. Kau istriku, anugerah terindah, titipan yang maha kuasa. Jadilah engkau makmumku, karena kau tanggung jawabku di dunia ini, di akhirat nanti, baik burukmu tanggung jawabku.